kunjungan dari mahasiswa ini kami harapkan kami dapat meningkatkan awareness, dan ini mahasiswa-mahasiswa ini kan mereka dari teknik kimia, tentu teknik kimia akan banyak teknologi-teknologi yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki proses-proses dari masa depan industri ada di sini. Kalau ini terrealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini. Industri apapun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke. Sekali juga mendukung bahwa kita mendukung kebijakan di sektor energi dan transisi daripada energi itu sendiri. Kemitraan antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, kita perlu melakukan langkah-langkah fundamental untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global. Kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau, inilah yang akan menjadi kekuatan kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Ini adalah Green Industrial Park yang terbesar di dunia. Tidak berlebihan rasanya jika Jokowi dianggap layak mendapat gelar sebagai Bapak Pembangunan dan Bapak Industri Indonesia. Jokowi telah membangun infrastruktur secara besar-besaran dan masif. Bahkan hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, Jokowi membangun jauh lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya. Selain membangun infrastruktur, Jokowi juga membangun negara ini menjadi berbasis industri. Jokowi perlahan-lahan ingin mengubah negara ini lewat industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan menyerap banyak lapangan kerja. Berbagai kawasan industri dibangun untuk percepatan industri. Salah satunya yang fenomenal adalah pembangunan kawasan industri hijau Indonesia yang terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Upaya Indonesia mengembangkan industri hijau ini rupanya dilirik oleh negara lain. Hal itu dibuktikan oleh aktivitas sejumlah mahasiswa Australia yang datang ke Indonesia untuk belajar industri ramah lingkungan tersebut. Tercatat sebanyak 40 mahasiswa dari University of Queensland dan 4 perwakilan mahasiswa dari Universitas Indonesia lakukan kegiatan factory visit ke kawasan industri hijau. Kunjungan tersebut bukan di kawasan Kaltara, tapi di kawasan pabrik baja lapis aluminium Seng atau BJLAS PT Tata Meta Lestari atau Tata Logam Group di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini tentu menjadi indikator keberhasilan Indonesia dalam menerapkan industri hijau. Pengembangan industri hijau sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Maka tidak salah jika Presiden Jokowi ingin terus melanjutkan keberhasilan tersebut dengan membangun industri-industri hijau lain di seluruh Indonesia. Salah satunya ya kawasan industri hijau terbesar di dunia yang dibangun di Kalimantan Utara. Kawasan industri hijau ini dibangun melalui kerjasama sejumlah investor dari dalam dan luar negeri seperti China dan juga Uni Emirat Arab. Pembangunan kawasan industri hijau ini merupakan bagian dari upaya transformasi ekonomi Indonesia dari produsen bahan mentah menjadi penghasil barang setengah jadi dan barang jadi. Industri yang ada di kawasan ini hampir semuanya akan menghasilkan barang jadi, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi Indonesia. Kawasan industri ini nantinya dipersiapkan untuk pembangunan industri baterai kendaraan listrik. Disebut kawasan industri hijau karena sumber energi untuk kawasan industri ini tidak lain berasal dari pembangkit listrik energi baru terbarukan. Salah satunya yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang masing-masing akan dibangun hingga kapasitas 10 gigawatt atau GW. Pembangunan kawasan industri ini akan melibatkan sekitar 100.000 tenaga kerja. Saat beroperasi diperkirakan akan membutuhkan lebih dari 200.000 tenaga kerja. Jokowi memang layak disebut sebagai bapak industri karena di tangan dia industri mulai dikembangkan. Hilirisasi industri dimulai,
tidak ada lagi cerita ekspor bahan mentah yang nilainya murah. Negara manapun yang ingin bahan mentah dari Indonesia dipersilakan tanam modal dan membawa teknologinya ke Indonesia, dan hasilnya untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Dulu, ekonomi Indonesia lebih bertumpu pada ekspor bahan mentah dan komoditas. Sektor industri ketinggalan jauh dari Singapura dan Thailand, bahkan disalip oleh Vietnam. Impor merajalela hingga neraca dagang RI sering defisit alias tekor. Sekarang neraca dagang bisa surplus karena nilai ekspor terus meningkat. Jika industri manufaktur berada dalam kondisi puncak, Indonesia akan bisa sejajar dengan minimal Thailand dan Vietnam. Lihat saja negara-negara seperti USA, China, Jerman, Korea Selatan, dan Jepang yang merupakan negara industri besar. Ekonominya besar dan berpengaruh pada ekonomi global. Indonesia yang memiliki SDM terbesar keempat di dunia dan dikaruniai SDM melimpah, malah tidak bisa mencapai potensi sebagai negara industri besar. Ironis, tapi ini fakta pahit. Padahal dua faktor ini, kalau dimanfaatkan betul, Indonesia sudah maju berkali lipat dari kondisi saat ini. Apa yang dilakukan Jokowi saat ini akan dinikmati oleh kita bertahun-tahun yang akan datang. Presiden berikutnya hanya butuh mempercepat karena pondasi sudah dibangun. Mari kita dukung demi kemajuan negara Indonesia tercinta.